Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh dan hasil pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pengaruhnya adalah TIK, khususnya komputer dengan internet yang berkembang dengan pesat, dapat mempercepat aliran ilmu pengetahuan dan informasi yang menembus batas-batas jarak, ruang, dan waktu atau birokrasi. Nah, melalui internet, ilmu pengetahuan, informasi dapat ditransmisikan dengan cepat. Artinya, kemampuan untuk mengakumulasi, mengolah, ataupun menganalisa data menjadi informasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Itu dapat diakses dengan cepat. Yang kedua, adanya kompetisi bebas atau perdagangan bebas yang biasa disebut dengan free trade. Nah, ini sebagai suatu dampak atau suatu akibat dari perkembangan zaman di zaman globalisasi ini menuntut di semua aspek kehidupan itu berbasis teknologi, harus melek teknologi artinya. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Nah, untuk mempercepat transformasi data yang didapat, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan teknologi berbasis internet ini. Yang biasanya digunakan yaitu menggunakan smartphone bisa, menggunakan laptop bisa dengan koneksi internet yang stabil. Oke, selanjutnya mengenai hasil pembelajaran jarak jauh. Nah, sebagai suatu hasil, kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi dapat mendorong masyarakat, pemerintah, dan juga para stakeholder untuk mengembangkan proses pembelajarannya. Upaya ini dapat ditempuh karena pembelajaran jarak jauh secara konvensional di lembaga pendidikan perlu dilengkapi dengan menggunakan infrastruktur pembelajaran jarak jauh. Nah, di dalam PJJ ini biasanya memberikan fasilitas, sekolah memberikan suatu fasilitas berupa hotspot ataupun wifi yang digunakan oleh siswanya. Baik di perguruan tinggi itu juga ada wifi. Kalau di sekolah biasa difasilitasi dengan hotspot sekolahan, itu bisa digunakan siswa dan juga guru untuk mengakses informasi ataupun mempermudah proses transformasi data. Itu juga berguna untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang dimiliki oleh pendidik tersebut. Nah, jika PJJ ini digunakan secara baik dan benar, hasilnya cukup membanggakan dan tidak kalah dengan hasil pembelajaran tatap muka. Nah, PJJ di Indonesia menunjukkan keberhasilan antara lain mampu meningkatkan pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan prestasi belajar, dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, dan juga menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Nah, selain itu hasilnya juga begitu efisien, mempersingkat waktu, dapat menggunakan waktu yang senggang untuk mengakses informasi yang lainnya. Yang selanjutnya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan beberapa metode cukup efektif digunakan. Nah, meskipun pembelajaran jarak jauh ini memiliki beberapa kendala, salah satunya yaitu orang tua yang tidak memiliki smartphone. Yang kedua, daerah terpencil yang sulit mengakses internet. Yang ketiga, tidak semua orang memiliki media untuk mengakses informasi, baik itu menggunakan smartphone-nya ataupun laptop atau komputernya. Nah, itu juga suatu kendala di bidang teknologi yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seseorang. Sehingga untuk PJJ ini perlu dikoordinasikan kembali secara baik antara guru dengan orang tua,
kapanpun pembelajaran atau materi tersebut kepada siswa, sehingga siswa nantinya siap untuk mengerjakan dengan bimbingan orang tuanya di rumah. Nah, itu merupakan suatu efektivitas mempercepat suatu pembelajaran, dampak positifnya, sedangkan di sisi lain juga berdampak positif, ada yang negatifnya. Nah, sekian cukup presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.